Halo semua, selamat datang kembali dengan saya Jaka yang akan menemani kalian dengan sebuah alur cerita film. Film yang akan kita bahas kali ini bertemakan kolosal, di mana film ini diadopsi dari kisah nyata, dibintangi oleh artis Korea bernama Jang Hyuk dan artis Indonesia Joe Taslim. Berlatar belakang dinasti Ming dan Qing, seorang pendekar pedang yang telah sekian lama pensiun kembali turun panggung untuk menyelamatkan putri raja. Seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita skuy. Di scene pertama, kita diperlihatkan intermezzo di mana seorang raja yang sedang dikepung karena disangka membunuh saudara dan salah satu jenderalnya. Di situ ada seorang pendekar muda yang diperankan oleh Lee Min Hyuk yang setia memasang badan untuk melindungi sang raja. Kemudian majulah salah satu seorang pendekar pedang yang siap berduel dengannya. Pertarungan pedang dengan teknik tinggi pun tak terhindarkan. Terlihat sang pendekar muda terluka di tangannya. Saat dia hendak menyerang, Shin pun tiba-tiba berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang gadis muda yang bernama Tae-ok yang diperankan oleh Kim Yan-soo sedang berburu dengan ayahnya yang diperankan oleh Jang Hyuk yang nyaris buta karena memiliki luka di matanya. Sesampainya di rumah, si gadis kecil pun memanggil tabib untuk mengobati luka di mata ayahnya. Tapi, si tabib tidak sanggup mengobatinya dan menyarankan mereka untuk ke pos perdagangan atau mungkin bea cukai saat itu mendapatkan herbal untuk mengobati luka tersebut. Tae-ok yang peduli sama ayahnya memaksa ayahnya untuk ke dunia bawah karena mereka tinggal di atas pegunungan terpencil. Tae-ok bersikeras untuk mencari obat penyembuh mata ayahnya, hingga akhirnya mereka pun berangkat. Di scene lain, kita diperlihatkan seorang raja muda dinasti Ming dan para penasehatnya sedang berdiskusi tentang pembebasan rakyatnya yang disandra oleh para penjajah dinasti Qing. Di situ, mereka bersepakat untuk mengedepankan negosiasi. Di kesempatan yang sama, salah seorang pendekar pedang bernama Ming Seung Ho hendak berpamitan dari pemerintahan. Kembali ke Tae-ok dan ayahnya yang sudah sampai di dunia bawah. Dia mampir ke sebuah pasar di pedesaan. Tiba-tiba, perhatian mereka tertuju pada keramaian di mana di situ terdapat satu keluarga yang sedang ditindas dan disiksa oleh orang suruhan penjajah. Tak lama kemudian, para pendekar dari Qing pun datang dan menambah keonaran. Saat itu pula, muncul para petugas keamanan Joseon datang tapi tidak berani untuk menangkapnya. Menyaksikan itu, Tae-ok ingin menolongnya dan dicegah oleh ayahnya untuk tidak berikut campur. Mereka pun berlalu begitu saja. Setelah itu, kita melihat utusan Qing menemui utusan Joseon untuk bernegosiasi. Dan datanglah Guratai, seorang pendekar dari dinasti Qing yang diperankan oleh Joe Taslim mengambil alih negosiasi. Dengan fasih berbahasa Joseon, Guratai melakukan negosiasi dengan hinaan-hinaan yang membuat Ming Seung Ho yang ada di situ pun menurunkan pedangnya. Melihat itu, Guratai langsung memintanya sparring untuk mengubah suasana. Sparring pun dilakukan. Setelah Ming Seung Ho mengeluarkan keahliannya, Guratai yang memperhatikan dengan sesama memberhentikan pertandingan itu dan mereka pun pergi. Kembali ke Tae-ok dan ayahnya. Kini mereka sudah sampai pos perdagangan dan mereka tidak dapatkan obat herbal yang dicari karena sulit didapat dan harganya pun mahal. Akhirnya mereka pun pulang tanpa hasil. Saat berjalan keluar, mereka berpapasan dengan Guratai dan anak buahnya. Dan di pos perdagangan, Guratai sempat menawarkan jual beli budak yang menguntungkan, tetapi ditolak oleh perempuan ketua pos perdagangan tersebut.
Guratai pun diminta untuk istirahat sebagai sambutan dari tempat jajahannya. Taeok dan ayahnya yang putus asa kemudian pulang ke tempat ibu susuannya Taeok yang masih di pedesaan tersebut, dan mereka pun menginap untuk beberapa waktu di situ. Dan di malam hari, perempuan penjaga pos perdagangan tadi dipanggil oleh sang raja Joseon untuk mencari gadis muda yang bisa merawat dan menjaga ibunya yang sedang sakit. Di situ, dia bilang bahwa dia sudah menemukan kandidatnya. Dan besoknya, di pagi hari buta, ayahnya Taeok sudah terbangun dan pergi menghilang. Sementara di kesempatan lain, ada Ming Seung Ho yang disuruh menghadap Guratai untuk diajak bergabung dengan dinasti Ming dengan iming-iming jabatan, tapi dia menolak begitu saja dan bilang dia sudah tidak berurusan dengan pemerintahan lagi. Kembali ke tempat ibu susuannya Taeok tadi, kali ini mereka didatangi oleh perempuan penjaga pos perdagangan dan kemudian membawa Taeok ke raja untuk ditawari menjadi penjaga ibu raja yang sedang sakit dengan imbalan obat herbal untuk ayahnya. Tentu saja Taeok mau dan dia pun berterima kasih. Ayahnya Taeok yang tadi pagi menghilang ternyata dia pergi ke pandai besi, kemudian berbincang sebentar dan kemudian pergi. Pulang ke rumah bibinya Taeok, ayahnya mendapati Taeok tidak ada. Dia diberitahu bahwa Taeok ditawari kerja oleh perempuan pos perdagangan. Mendengar itu, dia langsung menyusulnya. Di pos perdagangan, anak buah Guratai sedang membuat keonaran yang kemudian terjadi perkelahian antara perempuan itu yang ditemani ajudannya dan anak buahnya Guratai. Melihat itu, Taeok membantu dengan mengetapel ke muka anak buahnya Guratai. Dia pun langsung marah. Di situ, datang ayahnya Taeok yang kemudian disuruh membungkuk dan meminta maaf. Dia pun kemudian menurutinya. Anak buah Gurata yang lain tahu jika dia seorang pendekar karena melihat cara dia memegang tongkatnya. Pertarungan pun terjadi. Tanpa menghunus pedang, ayahnya Taeok memenangkan pertarungan. Kemudian kita diajak flashback ke pertarungan di intermezzo yang belum selesai tadi. Di pertarungan itu, ternyata pendekar muda terkena percikan pecahan pedang yang ia gunakan. Ya, ayahnya Taeok adalah seorang pendekar pedang muda yang bernama Taeol, orang kepercayaan raja sebelumnya. Dan di kejadian itu, sang raja menyerah dan menitipkan seorang putri yang masih bayi. Di malam itu, ayahnya menceritakan semuanya jika Taeok adalah seorang putri, dan di percakapan itu juga dia mengajak Taeok untuk pulang besok dan melupakan obat untuknya. Tapi Taeok bersikeras ingin bekerja untuk mendapatkan obat dan tidak mau menuruti perintah ayahnya. Di kesempatan yang sama di malam itu, sang raja melakukan pertemuan darurat terkait kondisi Joseon yang membahas kekhawatiran putri-putri mereka dijadikan upeti untuk para penjajah Ming. Sementara di luar, ada Ming Seung Ho yang sedang mengoping. Keesokan hari di saat pagi masih buta, Taeok pergi meninggalkan ayahnya tanpa pamit untuk bekerja pada raja. Dan scene selanjutnya terlihat Guratai yang sedang mendapat surat dari Joseon untuk Raja Ming yang dibajak oleh anak buahnya, yang isinya penghinaan pada penjajah. Di saat yang sama, dia juga menyiapkan pasukan ninja untuk memburu Taeol yang mengalahkan anak buahnya kemarin. Kembali ke Taeol yang menyesali kepergian Taeok, dia pun berangkat untuk menyusulnya. Di malam berikutnya, di kediaman raja terlihat raja meminta Taeok dan putrinya untuk bertukar pakaian. Sementara di luar sedang terjadi penyerangan. Taeok dan putri raja yang bersembunyi pun tertangkap dan dikumpulkan di halaman depan rumah. Di situ, terlihat Raja Joseon dibacakan surat yang dikirimkannya ke Raja Ming yang dibajak Guratai. Jadi, Joseon itu semacam kerajaan kecil di bawah kepemimpinan pusat kerajaan Ming yang dijajah oleh Kerajaan Qing. Kembali ke cerita. Di situ, Guratai mengetahui bahwa putrinya ditukar posisi dengan Taeok. Di situ juga, datang Ming Seung Ho yang bukannya menyelamatkan. Dia malah membelot karena muak dengan keputusan-keputusan raja yang mementingkan dirinya sendiri. Dan di waktu yang sama, anak buahnya Guratai sedang mengacak-acak pos perdagangan seperti mencari-cari seseorang. Kemudian, datanglah Taeol dan pertarungan sengit pun terjadi.
Di situ dia terpaksa menghunuskan pedang patahnya yang selama ini disimpan dalam tongkatnya untuk mengalahkan anak buah Guratai saat itu. Setelah itu, Taeol dan perempuan tersebut ke kediaman Raja tempat Taeok berada. Tapi di situ mereka tak menemukannya, malah tumpukan mayat-mayat dan tempat yang berantakan seperti habis diserang. Kemudian Taeok bertanya di mana tempat berkumpulnya para pendekar pedang, di mana dia bisa mendapatkan informasi tentang anaknya. Di kesempatan yang sama, Raja Joseon menghadap Raja Ming untuk meminta melawan pada penjajah. Tapi di tempat Raja Ming, dia dikagetkan dengan kehadiran Gurata yang sudah terlebih dahulu ada di situ. Balik ke Taeol yang mencari anaknya. Dia menuju rumah bordir di mana para pendekar pedang berkumpul di situ. Dia mencari seseorang pedagang budak untuk menanyakan di mana anaknya berada. Setelah mendapatkan informasi, Taeol langsung menuju tempat dikumpulkannya budak-budak, dan dia pun menghabisi semua penjagaan yang ada di situ dan melepaskan semua budak-budak yang dikurung di situ. Sementara satu penjaga lain dibiarkan hidup untuk mencari info selanjutnya, karena di penampungan budak itu lagi-lagi Taeok belum ditemukan. Kembali ke Raja Joseon yang kali ini dia mengajak jajarannya untuk menyelamatkan anaknya secara diam-diam. Selanjutnya kita melihat Taeok dan putri raja yang dimasukkan ke dalam sel. Di situ mereka didatangi Gurata yang berencana memindahkannya besok. Keesokan hari sang raja dan para pendekarnya bersiap untuk menyerang. Namun mereka dihadang oleh pasukan bersenjata dari penjajah Ming. Pasukan raja pun dihabisi dalam sekejap. Kini, tinggal sang raja sendiri yang tersudut oleh dua anak buah Guratai. Dan kemudian, muncul Taeol yang datang dengan satu orang penjaga budak yang menuntunnya. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Mendengar suara pertarungan, pasukan bersenjata King yang sudah di belakang pun datang langsung mengepung Taeol. Sementara Taeol dengan keahlian berpedangnya, dia menghabisi semuanya. Tak berhenti sampai di situ, kini muncul segerombolan ninja yang mengepungnya juga. Pertarungan yang melelahkan pun dimenanginya dengan satu anak buah Guratai yang kabur. Di situ, sang raja memohon untuk menyelamatkan putrinya. Taeol yang terlelah pun jatuh dan pingsan. Kemudian di tempat Guratai, datang anak buahnya yang lolos tadi melaporkan semua kejadian yang sudah dialaminya. Dianggap tidak becus, Guratai pun membunuhnya. Kembali ke Taeol yang pingsan tadi, kini dia terbangun dengan kondisi mata sudah diobati, dan ternyata perempuan pos perdaganganlah yang mengobatinya. Hujan pun mengiringi kepergian Taeol. Dia ternyata kembali ke padai pedang yang sebelumnya ia temui dan dia minta dibuatkan pedang yang sama persis dengan pedangnya yang patah. Dia pun langsung menuju markas penjajah Qing. Sesampainya di tempat tujuan, dia dihadang oleh Ming Seung Ho yang tak lain pendekar pedang Joseon juga yang memilih membelot demi Joseon yang lebih baik. Tapi jalan hidup pedang mereka berbeda, dan sekali lagi pertarungan pedang tingkat tinggi pun tak terelakkan. Merasa memenangkannya, Taeol pun memberhentikan pertarungan dan pergi. Tapi tiba-tiba, datang Gurata yang sedari tadi menyaksikan pertandingan itu. Langsung menebas leher Ming Seung Ho dan mengajak Taeol bertarung di arena yang sudah dia persiapkan. Di situ juga datang perempuan pos dagang dan ajudannya. Tak lama pertarungan pun dimulai. Taeol yang sedang tersungkur didatangkan anaknya yang dirantai. Dia pun kembali bersemangat dan melanjutkan pertarungan. Di tengah pertarungan, Taeol menebas leher perempuan bule yang selalu bersama Guratai. Guratai pun murka. Pertarungan sengit pun terus berlanjut. Dengan lilitan tali di pedangnya, Taeol pun menyerang dengan mengayunkan pedang tersebut dan Guratai pun kalah. Setelah memenangkan pertarungan, Taeol yang berjalan menuju anaknya pun tiba-tiba terjatuh karena luka di matanya belum sembuh. Scene selanjutnya kita seperti melihat flashback.
di mana awal mula Taeyeol yang direkrut jadi pengawal raja, dan di situ ternyata Ming Seung Ho lah yang menyerahkan pedang kebesarannya itu. Kemudian kita melihat Taeyeol dan anaknya yang sudah kembali tinggal di hutan, dan film pun berakhir. Di film ini kita melihat pesan bahwa seorang ayah akan melakukan apapun demi anaknya, sekalipun bukan anaknya sendiri. Selain itu, peran Joe Taslim yang sangat vital pun di film ini patut diacungi jempol dan sungguh membanggakan. Saya Jaka, ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa.